Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziban Zabi Ali Fawasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Dermawan. Perkenalkan, nama saya Familyas Nawawi. Perkenalkan, nama saya Valdan Fitra Suratno. Dewe mulai mau iki yo. Teko kono iki. Tas iki perusahaan iki. Ana wong. Takon. Aku men takon yo. Iya. Mas. Ayo, Mas. Ada apa ini kok rame-rame nih? Mau tanya, Mas. Saya itu ya dari sana itu ya nyari usaha itu baru ketemu ini, Mas. Ada banner. Habis itu saya tuh mau tanya ownernya, Mas. Mungkin sampean tahu. Sampean enggak telepon itu ta Mas, itu ada nomor teleponnya Mas. Oh iya, Mas. Untung saya lewat ini Mas kok gak canggih sampean ini. Oh, Kak. Ya wes, ayo Mas. Bareng ayo. Oke. Sikir kono ngene berarti. Yes, kita ikutin mas-mas yang tadi. Oke, ayo. Oke, wawancara, gas. Permisi, Mas. Oh iya Mas. Oh Mas yang tadi ya. Ya, gimana? Yang enak ini duduk aja wis. Oke. Ayo. Ayo. Duduk aja wis. Ayo Mas, masuk sih Mas. Ya, Mas. Ayo, Mas. Sing tenang ae Mas. Santai. Ayo iki. Iki ya alhamdulillah wis disuguhi setiap kali wedi ana tamu dadakan ngene iki Mas. Kami ini dari sekolah SMA Negeri Balung, Mas. Ada tugas untuk mewawancarai itu seorang pengusaha. Kami itu sudah nyari dari ujung sana sampai ujung sini nih baru ketemu sama banner yang ada di depan, Mas. Sampai sawah sana Mas. Iya, sampai ujung, Mas. Belum nemu pengusahanya, Mas. Siap. Nah, kebetulan ada sampean lewat kan tadi. Nah, ini kan perusahaannya namanya Arajaya, Mas. Mungkin sampean tahu ownernya Arajaya. Oh iya, siap. Oke. Nah, kebetulan kalau mas-masnya di sini nyebutin owner Mas, Iya. saya juga juga pemula Mas gitu. Karena apa ya? Menurut saya itu ketika pada tim saya itu tidak ada yang namanya owner, marketing ataupun pihak keuangan, itu nggak ada Mas. Jadi semuanya sama. Biar apa? Kekeluargaannya itu rakyat Mas. Sudah, berarti saya ini bisa mewawancarai sampean aja ya, Mas ya. Siap, insya Allah bisa Mas. Bisa saya tampung, monggo, nggak apa-apa. Mungkin sampean bisa perkenalkan dulu terlebih dahulu. Siap, nama saya itu Karim Hidayatullah Mas. Nama usahanya itu Arajaya. Ya. Untuk alamatnya sendiri Arajaya ini tepatnya itu ada di mana, Mas? Nah, jadi alamatnya di sini itu ada di Jalan Raya Curacabe, Gambirono, Bangsal Sari. Iya, Mas. Untuk perusahaan Arajaya sendiri ini bergeraknya di bidang apa ya, Mas? Nah, untuk bergeraknya itu kami ada pendistribusian air mineral segala merek Mas. Yang pertama, Segala merek ya? segala merek Mas, betul. Ada berbagai merek di sini, dan juga kami ada minuman rasa. Jadi seperti, Termasuk Floridina ini berarti, Mas? betul, seperti yang untuk jenengan-jenengan ini nantinya. Sambil diminum enggak apa-apa, santai aja. Enggak usah sungkan-sungkan. Nah, kemudian ada juga pupuk pertanian. Itu. Jadi dari pupuk hidroponik hingga pupuk yang konvensional seperti itu. Ada juga benih Mas, karena di sini alhamdulillah saya di lingkup atau dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang sama, setara, sepemikiran jadi usaha. Gitu. Jadi ya alhamdulillah saya dikelilingi oleh keluarga pengusaha Mas, seperti itu. Kemudian ada juga yang dikatakan tadi bibit
itu kami ada papa mertua itu jadi penangkar benih mas. Gitu. Dalam artian apa penangkar benih? Penangkar benih itu dari hulu sampai hilir itu dikerjakan dalam satu lingkup perusahaan. Gitu. Jadi dari tanam, kemudian pupuk, dan juga nanti hasil dari panennya itu diolah menjadi bibit. Nah, menjadi bibit. Setelah itu dari bibit kami mendistribusikan juga bibit ke kios-kios seperti itu. Jadi dari hulu sampai hilir itu dapat. Fokusnya di sini. Ada juga kami juga mendistribusikan media tanam. Oh ya. Nah, media tanam itu dalam artian apa? Ketika kita proses bibit dari padi, dari hasil panen padi yang di sawah, kita proses pada saat penangkar benih itu, hasil rejectnya yang tidak masuk grade A, grade C pun sudah kami olah menjadi media tanam. Masnya tahu media tanam yang terbuat dari padi? Tahu nggak? Kurang tahu mas. Oh gitu. Jadi hasil panen gabah yang grade C itu sudah kami masukkan media tanam. Jadi media tanam itu terbuat dari gabah atau padi-padi yang kopong itu menjadi gabah yang dikatakan kami itu sudah gabah karena sudah nggak masuk grade A yang menjadi bibit. Nah, jadi gabah itu diolah dibakar tanpa api. Maksudnya apa? Dibakar kemudian apinya dipadamkan, akhirnya kan nanti merata menjadi hitam. Nah itu kami jadikan untuk jual menjadi media tanam, biasanya sayur-sayur yang di perumahan. Jadi kayak sekam gitu ya. Nah betul, bahasa Jawa ya mas. Nah bahasa Jawanya sekem. Betul mas. Itu baik mas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang tahun berdirinya perusahaan Arajaya ini mas. Siap, karena masnya fokus di Arajaya, alhamdulillah Arajaya itu didirikan oleh tim dan saya sendiri gitu. Saya dengan tim gitu, kembali ya sampai saya dengan tim. Awal mula itu didirikannya tahun 2024 mas. Itu lebih tepatnya tanggal 7 Oktober tahun 2024. Itu semenjak saya masih menjadi internal di salah satu perusahaan yang ada di Jember. Jadi saya ikut orang, kemudian saya punya inisiatif, saya buka usaha juga di rumah. Gitu. Untuk timnya Samyan sendiri ini ada berapa orang mas? Nah, betul. Alhamdulillah sejak bulan 2 kemarin, bulan 2 Februari tahun 2025 kemarin, itu saya alhamdulillah dikelilingi oleh tim yang kuat dan solid, terutama tidak serta-merta mereka ikut orang, ikut saya, tidak. Jadi mereka itu saya inspirasi untuk sebagai keluarga saya sendiri, seperti itu. Jadi saya satu tim itu untuk sementara ini ada 3 orang. Saya selaku marketing dan juga ada tim namanya Cak Suri, itu namanya Cak Suri pengiriman, sebagai pengiriman. Kemudian ada bagian keuangan mas, karena kalau keuangan itu dipegang saya sendiri, wah itu lopot nanti mas. Lopot nanti. Nah itu, jadi keuangannya itu dipegang istri saya. Selaku keuangan namanya Catherine mas. Mas selanjutnya saya mau mewawancarai. Saya ingin tahu lebih dalam tentang usaha Arajaya ini. Kalau boleh tahu sejarah singkat berdirinya bisnis ini kayak gimana sejarahnya? Jadi sejarahnya tadi itu mas saya bilang saya semenjak jadi internal di salah satu perusahaan di Jember, itu sudah menjadi internal perusahaan di Jember itu tahun 2017 mas. 2017 hingga 2024 kemarin saya dirikan Arajaya.
Ya namanya itu Arajaya itu apa ya? Ya pokoknya metu lah gitu. Ya. Terinspirasi ambil anak saja nih Mas. Oh, iya. Terinspirasi di anak tapi kok koyo aneh jenenge anak sing saklek. Wah, kurang apik, kurang wow. Nah, jadi terbit Arajaya Mas. Nah, setelah itu saya semenjak jadi internal tahun 2017, tahun 2024 kemarin itu buka Arajaya itu karena apa ya? Terinspirasi karena peluang dan apa ya? Peluang dan potensi kedepannya tentang air mineral Mas. Jadi awal mula dulu air mineral. Nah, betul. Jadi dari air mineral itu saya menggunakan awalnya tidak serta-merta langsung pakai roda 4, tidak Mas. Karena memang saya bisa dikatakan kalau pengusaha-pengusaha yang lain itu dari nol. Jadi nanti Masnya saya tunjukkan nanti gimana saya awalnya pakai topos atau gimana, nanti saya tunjukkan juga apa ya, caranya saya pakai topos atau gimana cara kirim awalnya mendistribusikan itu. Nah setelah itu habis saya pakai topos, upgrade di bulan 2 kemarin itu semenjak pembentukan tim saya juga tambah unit di roda 4 itu. Motivasinya itu Mas, apa kok bisa jadi usaha yang besar seperti ini? Alhamdulillah Mas, memang bisa dikatakan dari pengusaha-pengusaha yang lain ingin menciptakan lapangan kerja. Hanya itu saya motivasinya, dan ketika saya sudah mulai untuk menciptakan lapangan kerja, salah satu contohnya terbentuknya tim tersebut, saya harus merangkul secara kekeluargaan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang serta-merta atasan bawahan, tidak Mas. Karena apa? Saya semua dengan tim itu berbagi hasil Mas. Gitu. Jadi tidak serta-merta owner lebih tinggi persentase hasilnya, tidak Mas. Setelah itu tim karena ikut sebagai karyawan, saya sistemnya gaji, tidak Mas. Jadi apa? Kita harus giat, semua harus giat bersungguh-sungguh. Dalam artian apa? Perusahaan ini naik, omsetnya naik, gajinya juga naik. Seperti itu. Jadi nanti apa? Untuk hasilnya, untuk dikatakan gaji itu kami persentase Mas. Jadi tidak serta-merta tim pengiriman hanya fokus ngirim, tidak. Kemudian keuangan hanya fokus rekapan, tidak Mas. Jadi mereka gimana caranya untuk berkembang, itu baru namanya kekeluargaan. Selanjutnya kan setiap perusahaan itu kan ada apa ya namanya? Ada permasalahan atau ada tantangan awal. Siap, tantangan. Saya ingin tahu tantangan awal semenjak berdirinya usaha ini apa? Siap Mas. Jadi saya sebutkan tadi, saya tidak serta-merta langsung pakai roda 4 Mas. Yang pertama. Yang kedua, saya memang dari awal itu pakai topos Mas. Pakai topos besi itu yang diikat di motor. Nah itu saya sebagai tantangan awal saya, dengan yang awal notabene saya pernah ikut orang selama 7 tahun tersebut, saya sudah apa ya, mengambil ilmu dari mereka, kemudian saya terapkan dengan usaha sendiri. Alhamdulillah untuk omset dan apa ya, pergerakan pendistribusiannya itu, meskipun jangka waktu saya untuk mendistribusikan di usahanya sendiri di Arajaya itu dari pukul 7 malam. Karena saya semenjak dari internal perusahaan setengah 8 sudah sampai kantor, kemudian pulang sebenarnya sampai jam 4. Namun apa, di dalam internal perusahaan tersebut saya harus masih rekap. Paling tidak saya pulang jam setengah 7 malam. Jadi dari jam setengah 8 sampai setengah 7 malam itu saya fokusnya di perusahaan, salah satu perusahaan di Jember. Kemudian saya untuk apa ya, berteguh pendirian dengan giat dan tekun untuk mendirikan Arajaya ini. Saya mendistribusikan air mineral
yang awalnya satu merek air mineral itu saya menggunakan Togos dari jam 6:30 malam itu oke lah, 6:30 malam pulang kerja sampai paling tidak 7:30 lah atau jam 7 itu udah selesai persiapan, habis mandi kemudian makan dan sebagainya. Start itu paling tidak jam 7 malam sampai jam 10 malam saya mas. Nah sampai jam 10 malam, jadi setiap harinya seperti itu. Jadi itu tantangan awal menurut saya terberat. Karena apa? Saya mendistribusikan air mineral galon. Bayangkan mas, galon satu motor itu diisi 6 galon. Wih, satu motor itu? Satu motor 6 galon. Apabila itu orderan overload mas, itu 2 ditambah 2 yang di depan. Karena saya pakai Matic, pakai Honda Beat. Nah setelah itu 8 ketika overload itu tantangan awal saya. Karena apa? Untuk menggait konsumen supaya nyaman dengan saya. Ya benar. Tapi apa? Bagaimana saya untuk menyikapi konsumen itu supaya lekat dengan saya meskipun pengirimannya malam mas. Nah, karena saya nggak bisa kalau kirim di luar jam malam kecuali hari libur kerja seperti itu. Ya mas, ternyata kalau bikin usaha itu nggak segampang yang dibayangkan gitu ya mas. Alhamdulillah mas, semua pengusaha bilang kayak gitu. Akhirnya saya lakukan sendiri. Memang seperti itu cara babaknya gitu. Makasih ya mas. Siap. Oke. Itu jenis produk yang digunakan. Oke, siap. Ini jenis produk ya. Tadi saya sudah menyebutin semua merek air mineral. Dari air mineral Ampuh, Alkodiri, kemudian ada Jember City, Clio juga saya punya, Le Mineral punya juga, seperti itu mas. Ini kebetulan barang lagi kosong. Karena apa? Saya kosongi semua untuk pembersihan itu. Nanti saya tunjukin ada komben nanti yang mau masuk. Jadi awalnya itu di dalam karena saya ada kegiatan di sawah juga untuk penangkar benih tadi yang saya sebutin. Jadi kombennya keluar, nanti dimasukin itu, baru penuh lagi nanti gudangnya. Kebetulan mas tadi kan dadaan gitu. Iya Akhirnya buatan tepat ini barangnya kosong ini gitu. Ya nggak kosong sih, ada sebagian gitu. Itu. Selanjutnya untuk proses pembuatan. Oke siap. Jadi ini masnya kan ditekankan di Arajaya. Jadi saya untuk proses pendistribusiannya awalnya saya pesan di perusahaan-perusahaan yang terkait itu untuk air mineral. Jadi dari pesan kemudian nanti dikirim ke gudangnya Arajaya gitu. Habis dikirim nanti masuk di pihak keuangan. Untuk apa? Untuk transfer yang pertama, yang kedua untuk merekap barang. Jadi barang apa aja yang datang itu direkap. Kemudian habis datang sudah direkap clear, saya untuk melakukan take order atau pemesanan, melakukan kunjungan door to door ke setiap pelanggan, ke setiap toko untuk menawarkan barang yang ada di Arajaya. Gitu. Habis itu masuk di tim pengiriman. Saya pulang direkap, akhirnya keesokan harinya itu tim pengiriman yang mendistribusikan. Nah saya tidak nganggur untuk cari orderan lagi supaya bisa dikirim keesokan harinya gitu. Itu masih begitupun seterusnya. Jadi dari selesai kirim tim pengiriman itu datang direkap gitu, sama pihak keuangan ya. Loh, ini mas, untuk puding ini kan ada tulisan Arajaya ini mas. Oke mas, ini kalau tulisannya mohon maaf mas, ini bukan Arajaya. Oh gimana ini? Tapi ini rumah puding air. Rumah puding air. Betul. Aku ini siji ini saya ini nggak tahu namanya teman-teman. Oh iya. Iya. Baru perkenalan ya mas. Harus mau apa? Kami Di bekel ya mas. Foto. Nggak kenal ini. Siap. Ya supaya kita lebih akrab lagi ya mas ya, lebih enak lagi ngobrolnya. Siap. Perkenalkan, itu nama saya itu Fahmi Ilyas Nawawi mas. Oke. Teman saya ini nama saya Muhammad Alif Dermawan, panggil Alif aja ya mas. Oke siap. Atau saya
Nama saya Valdan Citra Suratno, dipanggil Valdan. Valdan, nah Masih masih. Ziban Zabiarika masih bisa dipanggil Ziban ataupun Napsi. Oke, siap. Tapi Mas Abdi tak sambet kan Mas kok. Mantuk atau piye? Aman. Boleh ujung sana sampai sawah, mau Iya. sampai sawah mau. Iya, Sampai sawah. Jadi sambet Mas Abdi. Nah, ini Mas Fahmi alhamdulillah nimbrung sama usaha Arajaya yang baru. Ini untuk kesibukan dari istri Mas terutama. Nah, ini ada namanya Rumah Puding Air. Ini sama ini logonya. Ya, makanya Nah. saya ini kayak kira ini Arajaya Mas, ternyata bukan ini. Rumah Puding Air. Kalau logonya itu sama dengan Arajaya, memang ini terinspirasi dari anak Mas, gitu. Oke, sambil dicip-cip enggak apa Mas? Sambil dibuka. Permisi, ya. Dibuka, iya, dibuka. Ayo dimam. Diminum enggak apa-apa. Saya minum ya. Iya, minum guys. Sambil minum enggak apa-apa. Dimakan pudingnya enggak apa-apa itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Menurut menurut Mas Karim sendiri, kunci sukses yang bisa diberikan untuk wirausaha yang baru memulai, dan juga nilai-nilai apa yang bisa didapat dari wirausaha untuk siswa-siswa seperti kami ini. Siap. Jadi gini Mas, ditarik ke belakang lagi, saya bukan ngajukan diri, saya bukan mengutamakan diri sendiri, bukan. Karena nantinya Masnya tahu basicnya sendiri, basicnya masing-masing itu harus tahu. Terutama Mas-masnya ini kelas berapa sekarang? Kelas 12. Nah, kelas 12, kelas 3 berarti. Iya, yang terakhir ini Nah, Mas. itu sebenarnya wis mepet. Sebenarnya mas-mas itu harus tahu basic masing-masing itu kelas 2 Mas. Nah, saya semenjak dulu kelas 2 SMA, kelas 2 SMA saya sudah ditembak sama guru SMA saya sendiri. Yang saya SMA-nya kelas SMA IPA, tapi saya ditembak sama guru IPS. Dalam artian apa? Mas Karim, sampean salah. Nek jomuk jurusan IPA sama basicnya IPS Mas. Ya itu Pak, mohon maaf Pak, karena saya ada masukan dari kakak, kemudian ada masukan dari orang tua juga Pak, karena kedepannya lebih enak jurusannya di IPA, katanya seperti itu Pak, gitu. Nah setelah itu ini sebagai motivasi aja ya, yang baik diambil, katanya sih yang baik diambil, yang jelek nanti bisa dibuat pertimbangan lagi. Nah setelah itu saya sudah ditembak sama guru IPS karena basicnya IPS. Setelah itu dari lulus kelas 3, dulu masih zaman saya, lulus dari kelas 3 itu mau masuk ke kuliah itu libur 6 bulan. Dalam artian libur 6 bulan apa? UNAS-nya, kalau dulu UN ya, masih zaman saya itu ujian nasional, itu kelas 3, umur saya di kelas 3 itu hanya 6 bulan. 6 bulan. Hanya 6 bulan Mas. Jadi dari 6 bulan selanjutnya ke lulusan ke pendaftaran kuliah itu masih lama Mas, masih 6 bulan lebih seperti itu. Karena apa? Saya dulu dikatakan nganggur, ya gak nganggur sih, karena masih dalam studi sekolah ya, masih waktunya sekolah. Tapi saya sudah lepas dalam artian apa? Saya gak jenek, gak liburan, gak apa, enggak. Jadi saya semenjak dari setelah UNAS, saya kurang tahu lulus apa enggaknya, kurang tahu, sudah yang penting sudah UNAS, ujian nasional sudah beres, saya ikut tetangga saya. Nah, ikut tetangga saya dalam artian apa? Saya izin ke orang tua, Bu, aku kate pamit Bu, melu Deni namanya, melu Deni Bu. Apa nang diri, apa nyeles pisan? Iya Bu, iya wis gak popo, sampean kan lanang. Alhamdulillah, kalau sama ibu alhamdulillah langsung didukung Mas. Nah, setelah itu
oke Bu, gak popo, oke le gak popo, ibu wis setuju karena apa sampean iku wong lanang, kudu akeh pengalaman. Nah, pengalaman tapi sesuai basic seperti itu. Karena kalau nggak sesuai basic itu tetap nantinya bakalan berat di belakang seperti itu. Nah, nanti saya ceritakan juga riwayat hidup saya nanti. Nah, setelah itu saya ikut Denny itu, ikut tetangga saya nyeles pun itu nggak di dalam Jember, tidak, nyelesnya sampai ke Jawa Tengah, itu ke makam Bung Karno itu, mana itu Madiun kan, Blitar. Nah di Blitar itu pun nggak sehari 2 hari, saya 3 hari 3 malam itu bermalam di sana ya untuk nyeles aksesoris awalnya, jadi kayak jepit, bros. Nah dari situ pengalaman saya menawarkan produk, kemudian bagaimana Mas Denny itu mendistribusikan, bagaimana Mas Denny itu memanajemen, itu saya serap ilmunya. Kemudian saya terapkan di Karajaya ini dengan mandiri, itu Mas. Nah setelah itu masuk di perkuliahan, ini sambil sharing ya. Iya. Nah masuk di perkuliahan, mas-masnya it's okay. Salah satu contohnya saya dikasih arahan sama kakak sama orang tua untuk memilih jurusan A. Tapi basic saya bukan jurusan A, tapi jurusan yang lain. Nah, setelah itu ketika saya bukan basicnya jurusan A, akhirnya saya secara gak langsung harus menekuni jurusan A itu. Saya jalani sampai semester 3, saya merasa keberatan. Nah, saya sharing sama kakak saya. Nah ini sambil sharing ya, soalnya teman-teman kan sudah masuk kelas 3 mau kuliah. Nah, mau kuliah. Yang kuliah monggo, mau pelatihan monggo, banyak sekarang karena banyak jurusan, tidak menutup kemungkinan sarjana membuka berpeluang di instansi yang mana jangan berkecil hati. Misalkan nanti tidak berkuliah, jangan khawatir, sekarang banyak itu pelatihan yang banyak juga. Nah setelah itu saya jalani 3 semester di jurusan A yang terasa terbebani. Saya komunikasi dengan kakak karena kakak saya sempat kuliah juga, kalau ibu tidak kuliah. Ibu itu lulusan SMP, kemudian bapak lulusan SMA. Saya sharing dengan kakak yang notabene sudah sudah kuliah, sudah pernah kuliah. Mbak, iki piye Mbak yo? Kok aku abot kate kuliah, kate terusmu. Wis to sampean jalani ae sik. Engko pasti nemu mata kuliah sing basic sampean. Nah, akhirnya masuk di semester 4 ketemu dengan mata kuliah yang notabene jurusannya bukan jurusan saya, ketemu mata kuliah yang notabene nanti untuk saya sebagai wawasan untuk sebagai skripsi saya. Nah, jadi ketemu mata kuliah yang sesuai basic saya, akhirnya saya terapkan di skripsi masuk di perusahaan yang saya ceritakan tadi. Dari saya yang di dalam lingkup internal itu, saya waktu kerja itu. Jadi skripsi saya ada di perusahaan tersebut. Saya belum selesai skripsi, alhamdulillah owner welcome dengan saya. Jadi owner menerima saya, kemudian beliau memang notabene kekeluargaan juga, dan tidak pelit ilmu beliau. Jadi beliau itu langsung merekrut saya meskipun saya belum lulus. Udah Mas Karim kalau memang ingin bergabung dengan saya di sini nggak apa-apa, Mas Karim kuliah sambil kerja. Nah, akhirnya dosen itu tahu kalau saya punya aktivitas. Skripsi saya itu bukan dikatakan nganggur, bukan, karena dosen itu tahu kalau saya sudah punya aktivitas. Jadi skripsi saya molor hingga hampir DO.
sampai dipanggil semua dosen, ayo yang mau DO ini segera rapat. Akhirnya rapat, gimana mau kalian gimana, akhirnya dipermudah sama dosen-dosen tersebut gitu. Terutama pembimbing saya itu ya apa ya, mengetahui kalau saya itu molor bukan karena nganggur, karena ada aktivitas. Nah setelah itu owner alhamdulillah tidak pelit ilmu. Owner bilang, karena waktu kalau nggak salah waktu saya usia kerja 5 tahun sudah. Usia saya kerja itu 5 tahun, owner bilang, Mas Karim boleh kalau mau keluar boleh, asalkan lebih sukses dari di sini. Nah, dalam artian apa? Owner itu menantang semua karyawan. Kalau memang owner itu ingin melepas karyawan bisa, tapi owner itu eman-eman. Ketika karyawan itu lepas dari owner itu, sama aja nanti kerja di orang malah lebih parah. Dalam artian apa? Lebih parahnya nanti masih adaptasi lagi. Kemudian sistemnya nggak kira kekeluargaan, nggak kira adem ayem kayak itu, gitu. Jadi daripada keluar masih jadi karyawan lagi dengan owner yang baru masih adaptasi lagi dan sebagainya, mending tetap di sini Mas Karim gitu. Nah akhirnya saya sharing dengan Bapak pimpinan, saya sharing, Pak mohon maaf setelah Karim kalkulasi, Karim rembukan dengan nyonya, Karim sepertinya ingin mandiri Pak. Jadi pamitnya dengan baik, masuknya dengan baik, keluarnya harus dengan baik dengan Bapak Owner. Karena Bapak Owner tersebut tidak pelit dengan ilmu. Bahkan di luar pun, maksudnya saya keluar dari perusahaan tersebut, saya masih sharing-sharing dengan Bapak Owner. Nah seperti itu. Ya. Sebelumnya ya terima kasih Mas, maaf mengganggu waktunya. Jadi amen kayak istirahat gitu Mas. Dijegat dong Mas. Kok jadi sampai ngomong istirahat? Wong sampai ini aku lu malah ngirim bengi Mas. Oh iya. Santai aja. Cuma budinge, ambil icip-icip. Iki ana tulisan, misalkan ada pemesanan, hajatan, siap. Dek promo iki. Cuma Mas, cuma.